Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Ibu-ibu sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Muslim Yogyakarta dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV dan Roja TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih doa dan zikir yang kali ini memasuki silsilah nomor 86 dengan tema hamba butuh doa. Tema ini kita angkat karena memiliki kaitan yang sangat erat dengan tema yang sebelumnya, yaitu mengenai keutamaan doa. Bahwa pada 4 pertemuan yang lalu kita sudah membahas keutamaan dari doa yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi dan juga yang diisyaratkan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, di antara keutamaan doa juga adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai para hambanya untuk berdoa. Allah senang ketika hamba-hambanya berdoa meminta kepadanya. Dan ini tentu menunjukkan bahwa doa adalah sesuatu yang istimewa. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa suka dan senang ketika hambanya melakukan doa ini, memanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya itu, Allah bukan hanya senang ketika hambanya berdoa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan untuk mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak membutuhkan doa para hambanya. Ini yang perlu kita sadari. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita untuk berdoa kepadanya, dan Allah senang ketika kita berdoa kepadanya, bahkan Allah berjanji untuk mengabulkan doa-doa para hambanya, itu bukan berarti karena Allah butuh dengan doa kita, bukan. Allah nyuruh kita untuk berdoa kepadanya bukan karena Allah butuh dengan doa kita, bukan. Allah menjanjikan untuk mengabulkan setiap permintaan kita bukan karena kita butuh, bukan karena Allah butuh kepada kita, bukan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan untuk mengabulkan permintaan yang kita panjatkan kepadanya semata-mata karena kasih sayang dan kebaikan Allah kepada kita. Ini yang harus kita sadari. Ini yang harus kita fahami, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya bukan karena Allah butuh kepada kita, bukan. Allah menjanjikan untuk mengabulkan permintaan kita bukan karena Allah butuh dengan doa-doa kita, bukan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang dan baik kepada kita. Itulah sebabnya. Dan ini tentu berbeda dengan para manusia. Ya, para manusia meminta para karyawannya, seorang bos di perusahaan, untuk bekerja dengan baik dan menjanjikan akan memberi gaji yang besar. Kenapa? Karena dia butuh dengan karyawannya. Seorang majikan menjanjikan gaji yang besar kepada pembantunya karena dia butuh dengan pembantunya. Kalau pembantunya pergi, dia akan bingung siapa yang akan mengurusi rumahnya. Seorang bos juga sama. Seorang kepala sekolah juga sama. Seorang kepala dinas juga sama. Seorang raja juga sama. Seorang presiden juga sama. Ketika mereka, para manusia, meminta orang lain, menjanjikan sesuatu kepada orang lain, itu karena mereka butuh kepada orang tersebut.
Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak demikian. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk berdoa kepadanya dan menjanjikan untuk mengabulkan permintaan kita adalah karena Allah sayang dan berbuat baik kepada kita semuanya. Dan Allah itu sayang ketika kita meminta kepadanya, entah itu dalam urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Urusan duniawi contohnya kita butuh pangan, kita minta sama Allah. Kita butuh sandang, kita minta sama Allah. Kita butuh papan, kita minta sama Allah. Kita butuh keturunan, kita minta sama Allah. Kita butuh rezeki, kita minta sama Allah. Kita butuh kesehatan, kita minta sama Allah. Kita butuh tempat tinggal yang baik, kita minta sama Allah. Kita butuh kendaraan, kita minta sama Allah. Kita disuruh minta sama Allah dalam segala urusan, entah itu yang sifatnya duniawi maupun yang sifatnya ukhrawi. Permintaan yang sifatnya ukhrawi seperti apa, Ustaz? Seperti hidayah. Kita butuh hidayah, kita minta sama Allah. Kita butuh ampunan, kita minta sama Allah. Kita butuh taufik, kita minta sama Allah. Kita butuh surga, kita minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita butuh husnul khatimah, kita minta sama Allah. Kita butuh bisa beribadah, kita minta sama Allah. Dalam segala urusan, entah itu yang sifatnya duniawi maupun ukhrawi, kita selalu butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berjanji bahwa seluruh permintaan tersebut, entah itu yang sifatnya duniawi maupun yang sifatnya ukhrawi, Allah berjanji akan mengabulkan seluruh permintaan tersebut. Dan ini tentu menunjukkan kepada kita betapa besarnya kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dan betapa luas dan banyaknya kekayaan Allah. Kita bisa bayangkan, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan seluruh permintaan manusia, bahkan permintaan jin, hal itu sama sekali tidak akan mengurangi kekayaan Allah sedikit pun. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadullahi mal'a la taghidhuha nafaqah. Tangannya Allah itu penuh dengan karunia, tidak berkurang sedikit pun karunia yang ada di tangan Allah dengan pemberiannya kepada para hambanya. Sahhaul laili wan nahar. Allah akan memberi siang dan malam. Coba sekarang ada nggak manusia yang infak siang malam? Ya, paling infaknya jamnya ditentukan. Kalau bawa proposal silahkan datang jam sekian sampai sekian. Selain jam itu tidak akan dilayani. Allah tidak seperti itu. Mana ada orang kaya jam 2 malam, ya, ada orang minta infak, ya, dikasih. Paling dapat semprotan. Kayak nggak tahu waktu saja. Kok datang jam 2 malam? Tapi kalau kita minta sama Allah malam-malam jam 2 bagaimana? Hah? Bukan hanya dikabulkan, tapi akan sangat dikabulkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Justru itu waktu yang mustajab. Ya. Sepertiga malam terakhir, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan, hal min da'in fa'astajibulah. Adakah di antara hambaku yang mau berdoa pada waktu itu, niscaya aku akan kabulkan. Allah subhanahu wa ta'ala justru menjanjikan. Ya. Dan bukan hanya malam hari. Kita mau minta sama Allah siang, Allah siap. Kita mau minta sama Allah pagi, Allah siap. Kita mau minta sama Allah sore, Allah siap. Kita mau minta siang bolong, pagi buta, malam, tengah malam. Allah subhanahu wa ta'ala siap untuk menerima setiap permintaan kita. Allahu Akbar. Makanya di sini dikatakan, sahhaul laili wan nahar. Allah itu akan memberi siang dan malam. Wa qala, kemudian Nabi SAW bersabda, ara'aitum ma anfaqa mundhu khalaqas samaa'a wal ard. Tahukah kalian bahwa sejak diciptakannya langit dan bumi, Allah terus memberi kita. Yang minta harta dikasih, yang minta keturunan dikasih, yang minta tanah dikasih, yang minta kendaraan dikasih,
Yang minta kesehatan dikasih, yang minta husnul khatimah dikasih, yang minta surga dikasih, yang minta hidayah dikasih, yang minta taufik dikasih. Mulai dari langit dan bumi diciptakan, Allah terus memberi hambanya. Fa innahu lam yaghid ma fi yadihi. Sungguh apa yang Allah berikan itu sama sekali tidak mengurangi apa yang ada di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Allah ketika memberikan kepada kita, itu gak akan ada yang berkurang dari kekayaannya Allah. Beda dengan kita, jamaah sekalian kami hormati. Para pendengar, para pemirsa, hadirat, hadirin sekalian kami hormati. Beda dengan kita. Ketika kita memberikan sesuatu, pasti ada yang berkurang dari apa yang kita miliki. Ketika kita punya duit sekarang 1M misalnya. Kemudian kita keluarkan. Lama-lama habis. Beda dengan apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sekalipun memberikan apapun yang kita minta tidak akan berkurang sedikit pun dari kekayaan Allah. Makanya ya, enggak usah kita itu ketika minta sama Allah, ya Allah, apa ya kira-kira Allah bisa ngasih ya. Ada sebagian orang seperti itu, ketika minta, ya, ketika minta mikir-mikir, ya Allah, saya minta apa enggak kebanyakan ya sama Allah. Nanti apa Allah gak kesulitan ya ngasih kalau saya mintanya seperti ini. Contoh. Ya, contoh. Ada orang yang subhanallah ekonominya rendah, katakanlah lemah ekonominya. Untuk makan sehari-hari saja sulit. Dia punya cita-cita pengen haji. Padahal haji itu mahal. Ya. Dan dia pengen haji berangkat sekeluarga, anak, istri, ya, suami, cucu pengen berangkat. Kemudian dia berpikir, apa ya mungkin Allah memberangkatkan saya haji, padahal saya untuk makan aja sulit. Jangan pernah berpikir seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan merasa keberatan untuk mengabulkan doa hambanya. Innallaha la yata'azamuhu syai'un an yu'tiyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah merasa keberatan ketika mengabulkan permintaan hambanya. Orang yang sudah lanjut usia belum punya keturunan. Orang yang berpikir secara logika mungkin akan mengatakan, ya tidak mungkin lah, lawang istri saya sudah monopaus. Saya sudah kayak gini, masa sih akan ada anak? Loh, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan keturunan, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan kapan? Ketika usianya sudah lanjut. Diceritakan dalam beberapa riwayat Nabi Ibrahim berdoa 80 tahun, bayangkan. Itu mulai berdoanya berarti dikaruniai anaknya umur berapa? Masih bisa dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan. Anda yang punya anak misalnya, Allah takdirkan anaknya nakal sekali. Anda sudah berusaha nasihati, sudah berdoa, sudah ini, kemudian ya apa ya mungkin anak saya menjadi anak yang baik. Jangan pernah kita berpikir seperti itu. Itu adalah su'udzon. Itulah buruk sangka kepada Allah Tabaraka wa taala. Akan tetapi yang ada dalam diri kita adalah kita berusaha untuk berdoa. Kita optimis. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semaksimal yang bisa kita lakukan, kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah. Dan jangan pernah berpikir bahwa Allah itu akan berkurang kekayaannya manakala kita mintai terus. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 96, Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Wahai para manusia, apa yang kalian miliki akan habis dan apa yang dimiliki oleh Allah akan kekal. Jadi coba sih sekarang kita yang punya harta sekarang dapat warisan dari orang tuanya, dapat warisan mungkin karena anak tunggal satu-satunya, ya. Kemudian orang tua kita kaya raya, kita dapat warisan sekian M. Apa itu tidak habis? Habis, ya. Apa yang dimiliki oleh manusia bakalan habis. Kesehatan yang kita miliki akan habis. Kecantikan yang kita miliki akan habis. Itulah sunnatullah. Apa yang dimiliki oleh manusia akan habis. Makanya nun sewu, ada sebagian orang nggak bisa terima ketika apa yang dia miliki habis. Ketika masih muda dia merasa cantik sekali. Ketika mulai usianya 30, 40, mulai kulit manjan agak keriput. Rambut mulai agak ubanan. Gigi sudah mulai
berkurang 1, 2, 3. Akhirnya untuk itu semua dia berusaha untuk melakukan yang namanya operasi apa? Operasi plastik. Dia berusaha untuk melakukan operasi plastik untuk menutupi kekeriputan itu. Yakinlah bahwa apa yang Anda miliki itu bakalan habis. Ya. Sekalipun kita itu ya yang enggak operasi plastik, ada sebagian enggak operasi plastik, sebagian pakai bedak. Sampai bedaknya nopo? Pandel banget. Ya enggak sampai setengah senti lah, paling berapa mili gitu. Supaya menutupi kekeributannya. Itu sudah takdirnya. Ya. Apa yang dimiliki oleh manusia itu bakalan habis. Entah itu kecantikan, entah itu kekayaan, entah itu kesehatan. Dahulu kita bisa lari kenceng ketika masih muda, sekarang jalan saja sudah nopo? Sudah ngos-ngosan. Ya. Itulah apa yang dimiliki oleh manusia akan habis. Ma indakum yanfad, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimiliki oleh kalian akan habis. Makanya kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika memahami sunnatullah ini, dia akan hidup dengan nyaman. Ya, dia mungkin punya tanaman kesayangan, suatu saat tanamannya mati, ya memang itu sudah takdirnya. Enggak ada sesuatu yang abadi di muka bumi ini. Bahkan bukan hanya anak, keturunan, orang tua. Kita punya orang tua. Orang tua itu ada usianya, ada saatnya beliau meninggal dunia. Kita punya anak juga sama, ada saatnya meninggal dunia. Kita punya kelangenan mungkin, ada di antara kita punya kucing, punya hewan apa, burung yang dia sukai, punya ikan ya, yang dia sukai. Akan habis. Ya. Ini harus kita sadari. Ma indakum yanfad. Apa yang kalian miliki akan habis. Tapi wa ma indallahi baq. Apa yang dimiliki oleh Allah pasti akan kekal. Apa yang dimiliki Allah pasti akan kekal, tidak akan habis. Maka mintalah kepada Allah. Karena sungguh apa yang dimiliki oleh Allah tidak akan habis. Kebanyakan dari kita kalau ada masalah larinya kepada manusia. Butuh apa-apa larinya kepada manusia. Bahkan tidak takut-takut untuk pergi ke rentenir. Tidak takut-takut untuk pergi ke rentenir. Oh enggak, bunganya cuma 1,5% kok, enggak banyak. Iya, 1,5% kali sekian bulan. Nah, akhirnya jatuhnya 50%. Utang 100 juta, bayarnya 150 juta. Mana 1,5%? Itu adalah pinter-pinternya orang untuk mempromosikan kepada kita sehingga kita terjerat dengan sesuatu yang namanya riba. Ya. Ketika kita butuh apa-apa, mintalah kepada Allah. Yang dimiliki Allah tidak akan habis. Mintalah kepada Allah. Kita butuh kesehatan, mintalah kepada Allah. Kita butuh rezeki, mintalah kepada Allah. Kita butuh keturunan, mintalah kepada Allah. Kita butuh pasangan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya wa ma indallahi baq. Apa yang dimiliki oleh Allah itu bakalan kekal abadi. Jadi kita sebagai manusia sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia sangat membutuhkan Allah dalam memenuhi segala kebutuhan dan keperluan kita. Tidak mungkin sedetik pun kita bisa lepas dari kebutuhan kita kepada Allah. Kita ini tergantung sama Allah. Bagaimana tidak? Sedangkan kita bernafas itu karena karunia dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tubuh kita di dalamnya entah ada berapa urat nadi, entah ada berapa aliran darah yang ada dalam tubuh kita. Itu semuanya bisa mengalir karena apa? Karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada satu urat nadi saja, ada satu pembuluh darah saja yang tertutup macet, apa yang terjadi? Stroke. Yang terjadi adalah stroke. Seandainya yang mengalir ke jantung itu yang berhenti, sudah. Ya, rahimahullah, meninggal dunia, Allah yarham, sudah. Ya. Makanya ini kita harus perhatikan jemaah sekalian, bahwa kita tidak mungkin bisa lepas dari kebutuhan kita kepada Allah. Nafas kita selalu butuh kepada Allah, kesehatan kita butuh kepada Allah, mengingat kita butuh kepada Allah. Ingatan ini kalau gak dibantu sama Allah kita lupa. Kadang-kadang subhanallah, saya sering mengalami itu. Saya hafal betul nama seseorang. Ketika ngobrol sama orang lain, siapa ya namanya ya? Tahu-tahu apa? Tahu-tahu nggak ingat. Ya.
Kadang juga baca Al-Quran misalnya ketika baca di sholat. Kita tahu persis itu suratan yang kita hafal di luar kepala. Kok tahu-tahu ujuk-ujuk di tengah-tengah sholat lupa. Itulah manusia. Manusia itu butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sungguh orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah ditegaskan sama Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai orang yang sombong. Ya, orang yang merasa ngapain dikit-dikit minta sama Allah, dikit-dikit minta sama Allah. Kita kan bisa ini, kita kan bisa ini. Enggak. Kita memang berusaha. Kita memang disuruh untuk berikhtiar, tapi jangan lupa bahwa ikhtiar kita itu keberhasilan atau tidaknya itu tergantung siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tutup kajian kita hari ini dengan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berfirman di dalam surat Fatir ayat 15 sampai 17. Dalam surat Fatir ayat 15 sampai 17 ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalian itu semuanya butuh sama Allah. Kita ini semuanya butuh sama Allah. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang tidak butuh sama Allah. Bahkan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini sekecil apapun makhluk itu. Makhluk yang paling kecil apa? Semut. Apa? Apa tenguh? Kuman. Ya, kuman. Kuman sekecil apapun tidak butuh sama Allah. Semuanya butuh sama Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Kita semuanya butuh sama Allah. Kita semuanya butuh sama Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah itu maha kaya, maha terpuji. Maha kaya tidak butuh kepada para hambanya. Makanya kemudian Allah berfirman, in yasha' yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah berkehendak, Allah akan menghilangkan seluruh kalian wahai para manusia dari muka bumi ini. Kemudian Allah menciptakan makhluk baru yang lainnya. Allah bisa. Jadi jangan dipikir keberadaan kita di muka bumi kemudian kita akan semena-mena berbuat semau kita. Enggak. Kita ini di muka bumi ini, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk melenyapkan kita dalam satu detik, hilang semuanya kita. Allah menciptakan makhluk yang lainnya, gampang. Ya. Jadi jangan dipikir kalau misalnya kita nggak ada di bumi, nanti bumi bagaimana? Siapa yang akan ngurus bumi ini? Oh, gampang sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk baru yang lainnya. Ya. Makanya di sini katakan in yasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa melenyapkan kalian semuanya, kemudian Allah mendatangkan makhluk yang baru. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Untuk berbuat seperti itu tidak berat bagi Allah. Sangat ringan. Jadi jangan dipikir nanti Allah kesulitan bikin makhluk lagi banyak. Enggak, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu semuanya menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah makhluk yang butuh kepada siapa? Allah. Kita perlu untuk terus berdoa kepada Allah karena kita adalah orang-orang yang fakir, kita adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Nah, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi dan juga nasihatnya yang telah antum sampaikan di kesempatan hari ini. Semoga kita mendapatkan pelajaran yang bermanfaat dan kita semakin yakin dengan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga Insani yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga pendengar Radio Roja, TV Roja, dan juga Radio Muslim serta Bas FM Salatiga yang kesempatan hari ini mengikuti program bersama kita. Silakan bagi Anda yang akan bertanya bisa mengajukan pertanyaan Anda via SMS untuk Radio Insani di 0856 atau juga di line telepon kami di 0822 2727 8500. Dan untuk kembali pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz, yang pertama datanya dari hamba Allah yang bertanya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara agar kita selalu berpikir positif terhadap Allah? Karena kadang kita lupa jika tidak terkabulnya doa akan menyalahkan Allah, dan kita berpikir ketika doa kita tidak dikabulkan kita melakukan hal yang sia-sia. Wassalamualaikum dari hamba Allah. Ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana supaya kita senantiasa berpikir positif kepada Allah dalam arti berhusnudzon, berbaik sangka, tidak bersuudzon. Kadang-kadang timbul dalam diri kita, saya sudah berdoa lama kok nggak
dikabul-kabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kayak gitu saya sia-sia berdoa kalau kayak gitu. Ini pertanyaan ya muncul atau perasaan itu muncul ketika kita tidak paham tentang Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak paham dengan Tuhan kita, tidak paham dengan Rabb kita. Ketika kita tidak mengenal dengan baik Rabb kita, maka akan muncul perasaan itu. Dan perasaan itu tidak akan muncul bagi mereka yang mengenal siapakah Allah. Maka caranya agar pikiran-pikiran negatif tidak muncul, kenalilah Allah sebaik-baiknya. Kenalilah Allah, pahamilah Allah itu siapa. Ya, kita harus memahami Allah itu siapa. Dari mana kita bisa memahami, wahai Ustaz? Dari memahami nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, Allah punya sifat-sifat dan nama-nama yang mulia. Dari situ kita bisa memahami, bisa mengenal betapa luasnya karunia Allah Azza wa Jalla. Saya akan bawakan satu saja yang menggambarkan kepada kita betapa sayangnya Allah kepada kita. Yaitu ketika Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa orang yang berdoa kepada Allah tidak akan lepas dari 3 kondisi. Yang pertama, akan dikabulkan dengan segera sama Allah. Yang kedua, oleh Allah Subhanahu wa taala akan diganti. Akan diganti dengan bukan dikabulkan doanya, akan diganti dengan dihindarkan dari mara bahaya. Atau yang ketiga, kata Nabi SAW, kita akan ditabung doa-doa kita yang akan kita ambil nanti pada hari kiamat sebagai pahala. Sebagai pahala. Orang yang berdoa tidak akan lepas dari 3 ini. Coba sekarang. 3 ini semuanya enak. Semuanya bagus. Kita berdoa minta A 100.000, dikasih sama Allah 100.000. Kalau nggak seperti itu sama Allah dihindarkan, seharusnya kepleset. Kalau kepleset akan ke rumah sakit, keluar 100.000, sama Allah nggak dikasih 100.000, akan tetapi kita dihindarkan dari mara bahaya. Atau ternyata kita berdoa ini nggak dikabulkan pertama, kedua, Allah akan tabung itu sebagai pahala yang nanti pada hari kiamat akan kita nikmati. Coba sekarang lihat, orang berdoa tidak akan lepas dari 3 ini selama doanya itu benar. Tidak akan lepas dari 3 ini. Apa ini bukan karunia dari Allah Subhanahu wa taala? Makanya tidak ada ruginya orang yang berdoa. Saya pernah menyampaikan doa judulnya saya pernah menyampaikan pengajian judulnya ndak ada ruginya. Saya pernah menyampaikan pengajian judulnya ndak ada ruginya. Yakni orang yang berdoa itu enggak akan rugi. Kapanpun dia berdoa kepada Allah tidak akan rugi. Maka inilah yang perlu kita camkan di dalam diri kita baik-baik. Semoga Anda bisa melatih diri untuk senantiasa berpikiran positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Nah, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita lanjut pertanyaan yang berikutnya Ustaz dari Ummu Syarah di Kelampok yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Apakah ada hadis sahih yang menerangkan bahwa surat Al-Mulk bisa menyelamatkan dari adab kubur ketika dibaca hendak tidur? Mohon nasihatnya Ustaz. Surat Al-Mulk memang disunnahkan, ya, memang disunnahkan untuk dibaca sebelum tidur, ya. Untuk dibaca sebelum tidur, tapi saya lupa sekarang ya tentang keutamaannya, tentang keutamaan membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Akan tetapi itu adalah salah satu di antara 2 surat, ya, salah satu di antara 2 surat yang dianjurkan untuk dibaca sebelum kita tidur. Dan hadisnya insyaallah sahih atau minimal hasan, ya, yang jelas hadisnya bisa dipakai. Akan tetapi saat ini saya lupa. Tidak ingat apa keutamaan membaca surat itu sebelum tidur. Yang jelas itu disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Berikutnya pertanyaan dari Radio Muslim yang akan kami bacakan Ustaz. Datangnya dari hamba Allah yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita senantiasa ingat bahwa Allah selalu mengabulkan doa kita dan mengawasi kita setiap saat? Terkadang kita lupa Ustaz, dikala kita melakukan maksiat, bahwasanya Allah mengawasi setiap langkah dan juga perilaku kita. Pertanyaan yang bagus, ya. Jawabannya adalah dengan berlatih. Dengan apa? Dengan berlatih. Bahwa kita itu perlu latihan, ya. Perlu latihan bahwa kita ini senantiasa diawasi sama Allah. Menghadirkan perasaan senantiasa diawasi itu memang tidak gampang, ya. Dan itu membutuhkan pembiasaan. Dan kadang-kadang seorang itu terlupa, ya. Padahal dia terlupa bahwa dia sedang diawasi sama Allah. Cuman ketika dia terlupa, dia ingat, maka dia segera beristighfar, ya. Kemudian keesokan harinya dia akan terus mengingat itu.
Kalau misalnya hari ini mungkin ya dia tidak ingat bahwa dia diawasi oleh Allah mungkin dalam sehari 5 kali misalnya. Maka kemudian besoknya dia akan tingkatkan, akan berkurang sampai kemudian dia mencapai derajat yang namanya ihsan. Yang namanya apa? Ihsan. Ihsan itu adalah derajat keberagamaan yang paling tinggi dalam agama kita. Yaitu ketika Allah berfirman, ketika Nabi SAW bersabda, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah ketika engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Itulah ihsan. Jadi ini tidak mungkin orang akan sampai ke derajat ini kalau dia tidak melewati derajat-derajat sebelumnya. Yang paling rendah adalah Islam, yang di atasnya iman, baru yang paling tinggi apa? Ihsan. Supaya kita sampai ke derajat ihsan, kita harus naik tangga. Pertama dari Islam dulu. Islam. Setelah Islam kemudian naik kepada apa? Iman. Setelah iman naik kepada ihsan. Jadi itu ada proses sampai ke sana, dan proses itu salah satunya dengan pembiasaan, dengan melatih diri. Dan ketika kita sudah sampai ke ihsan, jangan dikira kita akan terus-terusan di situ. Bisa saja suatu saat kita kepleset, jatuh kemana? Ke Islam lagi. Bahkan naudzubillah min dzalik, mungkin saja dia keluar dari Islam. Bukan hanya jatuh ke Islam, tapi keluar dari Islam. Makanya kita perlu, yang pertama adalah latihan, yang kedua adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Tabaraka wa taala. Menghibah kepada Allah agar kita dibantu untuk bisa menerapkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, terima kasih Ustaz atas nasihatnya dan juga jawabannya. Silakan untuk keluarga Insani yang akan mencoba melalui telepon. Kita tunggu pertanyaan Anda di 0822 2727 8500. Kita coba angkat. Assalamualaikum. Ya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan pertanyaannya. Halo. Ya, dari mana? Halo. Waalaikumsalam Ya, dari mana? Ya, silakan. Dari mana? Kemudian pertanyaan. Ya, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Kemudian Mohon maaf, suara audio radionya dikecilkan dulu, silakan. Audio radionya dikecilkan dulu. Kemudian dari mana? Silakan pertanyaannya. audio radionya dikecilkan dulu. Kemudian dari mana? Silakan pertanyaannya. Halo. Iya, halo, assalamualaikum. Silahkan pertanyaannya langsung saja. Silahkan pertanyaannya langsung saja. Baik Ustaz, belum bisa kita lakukan melalui panggilan telepon. Kita angkat pertanyaan dari Radio Insani kembali Ustaz. Pertanyaan berkenaan dengan doa. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan sikap hati kita ketika kita tidak mengucapkan doa, tapi kita hanya membatin saja, namun Allah langsung mewujudkan dengan seperti ini? Apakah ini termasuk tanda bahwasanya kita boleh berhusnudzon kepada Allah, bahwasanya Allah Maha mendengarkan doa kita walaupun tidak kita ucapkan dengan lisan kita? Mohon nasihatnya Ustaz. Gak usah pakai seperti itu. Allah tahu. Jangankan batin, kita nggak batin aja Allah tahu. Ya. Jadi untuk mengetahui bahwa, untuk memahami bahwa Allah itu Maha tahu segala sesuatu, itu nggak perlu pakai cara kayak gitu. Ya, jadi kita batin atau tidak batin, bahkan kita belum melakukan itu, Allah sudah tahu. Karena seluruh takdir kita sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi bukan sebelum kita ada di muka bumi. Sebelum bumi ada 50.000 tahun, kita sudah ditentukan kita mau ngapain saja. Jadi kalau hanya sekedar supaya kita yakin bahwa Allah tahu segala sesuatu, tidak perlu pakai cara seperti itu. Karena Allah pasti tahu
Sekarang begini, ya, mengenai batin atau tidak batin. Doa itu secara asal adalah amalan lisan. Secara asal adalah amalan lisan. Makanya sangat dianjurkan ketika kita berdoa kepada Allah, lisan kita ikut bergerak. Lisan kita ikut bergerak. Hati kita fungsinya adalah meresapi apa yang kita minta kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar kita dalam lisannya ngomong sesuatu tapi hatinya tidak hadir. Dan itu sering kita dapatkan orang yang berdoa, ya, atau orang yang mengamini doa, orang doa di depan, belakangnya amin 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 amin. Ketika ditanya tadi sing diamini apa? Ya mbuh. Nah, itu artinya cuma doa di mana? Di lisan saja. Itu yang tidak benar. Nah, maka akan lebih sempurna ketika doa itu diucapkan dengan lisan sambil dihayati dengan hati, ya. Walaupun sebenarnya batin itu pun juga sebenarnya ya termasuk bentuk permohonan kepada Allah, akan tapi kurang sempurna. Akan lebih sempurna ketika lisannya kita digerakkan, kemudian hati kita juga kita hadirkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beri kesempatan kepada pemirsa dan juga pendengar Radio Roja di Jakarta. Silakan. Nah, terima kasih kami ucapkan atas kesempatan yang diberikan. Kita angkat pertanyaan dari pendengar kita melalui telepon. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Halo. Ya, silahkan. Dari mana Ibu? Oh, Ibu apa? Sebut saja lah. Iya, silakan. Baik, silakan ke pertanyaannya Bu. Ya. Silakan ke pertanyaannya. Iya. Iya. Begini Ustaz, kami punya tetangga. Dia itu tak mau menjalankan sholat. Enggak. Terus begini Ustaz, kalau kita ingatkan, mari kita bersolat untuk meminta pertolongan pada Allah. Tapi dia mengatakan begini Ustaz, apa dengan sholat orang itu bisa makan? Gimana kita harus menasihati orang itu gitu supaya dia sadar perkataannya itu Ustaz. Baik Ibu. Hanya itu aja. Terima Ustaz. kasih atas pertanyaannya. Barakallahu fiik. Nah, yang silakan Ustaz. Gimana tadi menasihati orang yang ketika dinasihati sholat dia bilang apa kita bisa makan dengan sholat gitu ya? Iya, betul Ustaz. Iya. Emang kita sholat buat makan? Ya. Kita sholat itu buat kepentingan pribadi kita, untuk ketenangan hati kita, untuk keselamatan kita nanti di akhirat. Ya. Jadi kita beribadah itu bukan supaya kita bisa ya. Akan tapi kita beribadah kepada Allah dalam rangka kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah. Apakah nikmat Allah itu cuma makan? Ya, tanyakan saja kepada orang tersebut. Anda bisa bernafaskah? Anda bisa berbicarakah? Anda bisa melihatkah? Anda bisa mendengarkah? Kalau dia jawab iya, siapa yang ngasih itu semua? Siapa yang ngasih itu semua? Anda sendiri? Atau Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau yang mengasih itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, apa Anda tidak kepikiran untuk mengungkapkan rasa syukur Anda atas pemberian Allah itu kepada Anda? Ketika Anda dikasih sesuatu sama orang lain, dikirimi sesuatu sama orang lain. Anda punya tetangga mengirimi Anda makanan yang enak, pakai rantang, ya, saf 3, ya. Apakah tega Anda mengembalikan rantang itu dalam keadaan kotor dan tidak diisi? Tentu Anda katakan ya jelaslah, gak sopan sama sekali Ustaz. Masa kita dikirimi 3 rantang dipulangkan rantangnya kosong, bukan hanya kosong malah gak dicuci, itu gak beradab Ustaz. Nah, sekarang Anda merasa tidak beradab ketika dikirimi sama orang lain makanan 3 rantang, kemudian Anda kembalikan tanpa Anda cuci, bahkan tidak Anda isi. Sekarang apa kira-kira komentar Anda ketika orang dikasih sama Allah bukan 3 rantang, akan tetapi hidupnya dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia tidak membalas pemberian Allah dengan bersyukur, salat dan seterusnya? Apa kira-kira komentar Anda? Apakah orang yang seperti ini beradab sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya.
Maka mungkin ini yang bisa disampaikan kepada tetangga Anda sambil juga didoakan. Ya tentunya menyampaikannya mungkin dengan cara yang lebih lembut lagi ya. Mungkin karena saya tadi terbawa dengan kaget ya. Saya shock ketika mendengarkan ada orang mengatakan seperti itu. Ya, apa kalau kita sholat kita jaminan bisa makan? Yuk, kita nggak sholat, kita ini tetap dikasih sama Allah. Akan tapi kan di mana letak terima kasih syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita pikirkan apa cuma dunia saja, cuma perut saja yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan adalah nasib kita nanti di akhirat, bukan hanya urusan perut kita di dunia. Perut sebentar lagi selesai. 20-30 tahun lagi selesai sudah urusan perut. Tinggal kita menghadap kepada Allah, apakah kita sudah punya bekal atau belum. Semoga bermanfaat. Silakan. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang sudah disampaikan. Kita angkat pertanyaan dari pendengar kembali dari Ibu Nurul di Pasuruan, Jawa Timur. Silakan Ibu Nurul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dikecilkan volume TV-nya Bu ya. Ibu nyimak kembali telepon saja. Silakan. Saya seorang ibu Ustaz. Ya sebentar. Iya. Silakan. Saya punya anak laki-laki. Saya sudah berusaha untuk mendidik anak saya. Saya pondokkan sudah 4 tahun. Anak saya itu minta pulang, saya pulangkan. Tapi ternyata kelakuannya itu tidak berubah Ustaz. Sekarang dia minta kuliah, saya kuliahkan. Di tengah jalan dia berhenti. Saya itu melihat dia, saya merasa tabah. Sama saudara saya sudah juga tabah. Ya, ke pertanyaannya tiap malam saya mengadu kepada Allah. Sampai kapan saya seperti ini Ustaz? Kadang-kadang sangat jenuh saya Ustaz. Baik. Inti pertanyaannya penjelasannya Ustaz untuk menambahkan untuk saya semangat. Baik. Biar anak saya ini bisa untuk terus berdoa Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Barakallahu fiik. Naam. Ya, silakan Ustaz. Seorang ibu yang mengeluhkan anaknya sudah diusaha dipondokkan, kemudian juga sudah berdoa kepada Allah, akan tapi ternyata perilaku anaknya ini belum berubah. Sampai kapan ibu itu akan seperti itu menghadapi ujian ini? Bu, yang perlu kita pahami bahwa selama kita hidup di dunia pasti akan ada ujian. Kapan berhenti ujian? Ketika kita masuk surga. Saat itu nggak ada ujian. Kalau ingin berhenti dari ujian, masuklah ke surga. Di sanalah tidak ada ujian. Selama kita masih hidup di dunia, pasti ada ujian. Dan inilah sunnatullah. Akan tetapi orang-orang yang sukses menghadapi ujian di dunia itu, maka dia akan mendapatkan kenikmatan abadi nanti di surga Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ini harus kita tanamkan di dalam jiwa kita. Ustaz, ujian ini berat sekali, betul. Dan pahala itu akan semakin besar dengan beratnya ujian yang kita hadapi. Ya. Semakin berat ujian yang dihadapi oleh seorang insan, maka akan semakin besar pahala yang dia dapatkan kalau dia sukses dan bersabar menghadapi ujian tersebut. Maka apa yang sudah ibu lakukan? Memasukkan anak ke pondok, mendoakan anak, tahajud, ya, berdoa, memohon, meminta, menghibah, merintih. Itu sudah benar dan teruskan. Lanjutkan sampai kapan? Sampai ibu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya saya menghadap kepada Allah, Ustaz, ternyata anak saya belum baik, terus bagaimana? Tidak apa-apa. Apakah setiap permintaan kita harus dikabulkan sama Allah saat itu juga? Mungkin saja kalau Allah menakdirkan ibu meninggal, kemudian anak ibu belum berubah, mungkin saja anak itu akan berubah setelah ibu nanti meninggal dunia. Apakah kemudian kalau misalnya anak ibu berubah ketika ibu meninggal dunia, apakah ibu rugi? Enggak rugi. Ya. Jadi yang penting manusia itu berusaha. Dia berusaha, dia berdoa, entah dikabulkan dengan Allah, entah dikabulkan oleh Allah dengan segera atau tidak, yang penting dia sudah berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hasilnya serahkanlah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah syair yang diucapkan oleh sebagian penyair yang sangat bagus. Mereka katakan bahwa doa di malam hari itu pasti akan dikabulkan sama Allah. Doa di sepertiga malam pasti akan dikabulkan oleh Allah.
Hanya saja yang namanya pengabulan doa itu terkadang membutuhkan penantian. Membutuhkan penantian. Dan yakinlah bahwa penantian itu pasti ada akhirnya. Tidak ada penantian yang tidak ada akhirnya. Setiap penantian akan ada akhirnya. Kadang kita berdoa kepada Allah, belum dikabulkan, tunggu saja sampai dikabulkan. Pasti akan datang saatnya untuk dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kami pribadi dan juga kepada Ibu. Silakan. Baik, satu kesempatan kembali dari pendengar atau pemirsa Roja, ada Bapak Nurdin di Sorolangun Jambi. Silakan Pak Nurdin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, seandainya kita beribadah tadi itu mengharapkan ada unsur ke arah duniawi gitu loh Pak Ustadz. Iya. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Ya, Apakah diperbolehkan seperti itu atau bagaimana? Baik, terima kasih. Memang tidak boleh atau bagaimana? Baik, terima kasih Pak Nurdin. Pertanyaannya barakallahu fiik. Nah, begini, silakan Ustaz. Bapak yang kami hormati, ibadah itu adalah sesuatu yang sifatnya ukhrawi. Jadi dalam beribadah kita diperintahkan hanya untuk berniat mencari pahala dari Allah, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah. Kita sedekah untuk mencari pahala, kita sholat mencari pahala, kita puasa mencari pahala dari Allah, pahala yang sifatnya ukhrawi. Akan tetapi ingatlah bahwa Allah itu tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri dia jalan keluar dan Allah akan beri rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Jadi, ketika kita beribadah tulus karena Allah, maka nanti keinginan-keinginan duniawi yang kita inginkan oleh Allah akan diberikan tanpa kita niatkan itu di dalam ibadah yang kita kerjakan. Ya. Jadi pokoknya dalam ibadah kita hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Adapun itu nanti semuanya akan ngikut. Segala urusan tetek bengek, urusan duniawi itu nanti semuanya akan ikut ketika kita tulus beribadah kepada Allah. Andaikan ada beberapa ibadah yang dijanjikan keuntungan duniawi oleh Allah, silaturahim misalnya. Silaturahim akan memanjangkan apa? Umur. Kemudian akan memperluas rizki. Itu adalah keuntungan duniawi. Akan tetapi itu bukan dijadikan sebagai niat primer di dalam ibadah kita. Itu hanya sekedar apa? Sekunder. Dan itu nanti akan ikut manakala kita tulus beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah melalui lisan Nabi SAW menjanjikan beberapa pahala duniawi, balasan duniawi dari ibadah, itu adalah untuk memotivasi kita, terutama kita ini yang masih lemah, masih kurang begitu yakin, dengan balasan Allah, maka perlu dengan stimulus dorongan-dorongan seperti itu sehingga kita akan bersemangat beribadah. Akan tetapi itu tidak dijadikan sebagai niat primer di dalam ibadah kita. Terakhir saya akan bawakan pertanyaan yang masuk dari hadirat di sini. Pertanyaan pertama, apakah wakaf atau amal jariyah bisa diatasnamakan orang yang sudah meninggal beserta istri dan keluarganya? Jawabannya bisa. Karena dalam hadis riwayat Bukhari, salah seorang sahabat Nabi SAW pernah berkata kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, inna ummi matat wa ana ghaibun anha. Wahai Rasul, ibuku wafat dalam keadaan aku tidak berada di sisinya, alias aku tidak menjumpai ibuku ketika wafat. Afa yanfauha in tasaddaqtu anha. Apakah kiranya kalau aku bersedekah atas nama ibuku yang sudah meninggal itu akan bermanfaat, akan sampai pahalanya kepada ibuku? Nabi SAW mengatakan, na'am, iya, akan sampai. Maka kemudian sahabat tadi berkata, ya Rasulullah, ushiduka anna hadiqatil mihrab sadaqatun anha. Wahai Rasul, engkaulah saksinya bahwa kebunku ini yang sedang berbuah lebat, aku sedekahkan atas nama ibuku. Hadis riwayat Bukhari. Hadisnya sahih. Jadi insya Allah sampai. Pertanyaan kedua, apakah rumah beserta tanah dan mobil itu ada tuntunan untuk dizakati? Jawabannya tergantung. Apakah rumah itu dan mobil itu untuk dipakai kepentingan pribadi atau dibisniskan? Kalau misalnya rumah tersebut dipakai untuk tempat tinggal keseharian, kendaraan itu dipakai untuk keliling keseharian, maka tidak dizakati. Tidak ada kewajiban zakat. Akan tetapi kalau rumah itu disewakan
Rumah itu buat rumah kos-kosan, kendaraan itu buat direntalkan, maka ada zakatnya, yaitu zakat penghasilan dari hasil sewa atau kontrak atau rental mobil atau rumah tersebut. Akan tetapi walaupun tidak wajib zakat bagi rumah yang ditinggali atau kendaraan yang dikendarai untuk kehidupan sehari-hari, walaupun tidak wajib zakat, akan tapi dianjurkan untuk disedekahi supaya lebih barokah, tapi tidak wajib. Wallahu taala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.